Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Ulumul Quran. Pengertian. Ulumul Quran adalah ilmu-ilmu atau sejumlah pengetahuan tentang atau berkaitan dengan Al-Quran, baik secara umum seperti ilmu-ilmu agama Islam dan bahasa Arab, dan secara khusus adalah semua kajian tentang Al-Quran seperti nuzul Al-Quran, tartib atau urutan surat dan ayat, qiraat, nasikh mansukh, ijaz, dan sebagainya. Materi pokok ulum Al-Quran. Materi kajian yang menurut Hasbi Ash-Shidiki, pokok-pokok bahasan ulumul Quran terdiri atas 6 macam pembahasan, yakni 1. Pembahasan turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. 2. Pembahasan sanad atau rangkaian para periwayat. 3. Pembahasan qiraat atau para pembacaan Al-Quran. 4. Pembahasan kata-kata Al-Quran. 5. Pembahasan makna-makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. 6. Pembahasan makna Al-Quran yang terkait dengan kata-kata Al-Quran. Sejarah perkembangan ulumul Quran. Sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, ulum Al-Quran tidak lahir sekaligus, melainkan melalui proses pertumbuhan dan perkembangan. Untuk mendapatkan gambaran tentang perkembangan ulum Al-Quran, berikut ini akan diuraikan secara ringkas sejarah perkembangan. Pada masa Rasulullah SAW hingga masa kekhalifahan Abu Bakar 12 Hijriah sampai 13 Hijriah dan Umar 12 Hijriah sampai 23 Hijriah, ilmu Al-Quran masih diriwayatkan secara lisan. Dan ketika zaman kekhalifahan Utsman atau 23 Hijriah sampai 35 Hijriah, di mana orang-orang Arab mulai bergaul dengan orang-orang non-Arab. Pada saat itu Utsman memerintahkan supaya kaum muslimin berpegangan pada mushaf induk dan membakar mushaf lainnya yang mengirimkan mushaf kepada beberapa daerah sebagai pegangan. Selanjutnya pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib 35 Hijriah sampai 40 Hijriah, beliau telah memerintahkan Abu al-Aswad al-Duali 69 Hijriah untuk meletakkan kaidah-kaidah bahasa Arab. Pada abad kedua Hijriah, upaya pembukaan ulum Al-Quran mulai dilakukan. Namun pada masa ini perhatian ulama lebih banyak terfokus pada tafsir. Pada masa selanjutnya, abad ketiga Hijriah, muncullah Muhammad Ibnu Jarir Al-Tabariyah atau 310 Hijriah yang menyusun kitab tafsir yang bermutu karena banyak memuat hadis-hadis sahih ditulis dengan rumusan yang baik. Pada abad keempat Hijriah lahir beberapa kitab ulum Al-Quran seperti Ajaib Ulum Al-Quran karya Abu Bakar Muhammad Ibnu Al-Qasim Al-Anbari 328 Hijriah. Dalam kitab ini dibahas tentang kelebihan dan kemuliaan Al-Quran, turunnya Al-Quran dalam 7 huruf, penulisan mushaf, jumlah surah, ayat dan kata dalam Al-Quran. Pada abad kelima muncullah Ali bin Ibrahim Ibnu Sa'id Al-Hufi 430 Hijriah yang menghimpun bagian-bagian dari ulum Al-Quran dalam karyanya Al-Burhan fi Ulum Al-Quran. Selanjutnya pada abad ke-6 Ibnu Al-Jauzi 597 Hijriah menyusun kitab Funun Al-Finan fi Ulum Al-Quran dan kitab Al-Mujtaba fi Ulum Tata'alaq bil Al-Quran. Selanjutnya sejak penghujung abad ke-13 Hijriah hingga saat ini, perhatian ulama terhadap ulum Al-Quran bangkit kembali. Pada masa ini pembahasan dan pengkajian Al-Quran tidak hanya terbatas pada cabang-cabang ulum Al-Quran yang sebelumnya, melainkan telah berkembang, misalnya penterjemah Al-Quran ke dalam bahasa asing. Kitab-kitab lain yang juga lahir pada masa ini adalah Mahabis fi Ulum Al-Quran, karya Al-Mana Al-Khotan, Al-Tibyan fi Ulum Al-Quran, karya Ali Al-Saboni, Ulum Al-Quran wa Al-Hadis, karya Ahmad Muhammad Ali Daud. Dalam bahasa Indonesia dikenal pula T.M. Hasbi Ash-Shidiki dengan karyanya Ilmu-Ilmu Al-Quran. Dari penjelasan yang sudah kita jelaskan sebelumnya,
Maka dapat ditarik kesimpulan dengan poin pertama bahwa Al-Quran merupakan ilmu yang harus dipelajari umat Islam tentunya, karena Al-Quran adalah pedoman umat Islam yang mana di dalamnya terkandung ilmu-ilmu yang membimbing umat Islam ke jalan yang lurus. Poin kedua, menurut Hasbi Asidiki, pokok-pokok Al-Quran dibagi menjadi 6 macam pembahasan, yaitu 1. Nuzul Al-Quran atau ilmu yang membahas turunnya Al-Quran. 2. Pembagian sanad, yaitu pembagian sanad dari yang lemah sampai yang kuat. 3. Pembahasan qiraat atau cara membaca Al-Quran. Kelima, pembahasan makna Al-Quran yang terkait dengan hukum. 6. Pembahasan makna Al-Quran yang terkait dengan kata-kata Al-Quran. Dan yang terakhir, kesimpulan poin ketiga, yaitu kemunculan ilmu Al-Quran, yaitu pada abad ketiga, tapi menurut sebagian penelitian Al-Quran muncul pada abad kelima. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.